Halo semuanya, kembali lagi di Jam Talk ya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kita berjumpa lagi ya di Jam Talk atau Chemistry Talk dengan narasumber yang cukup luar biasa pada pertemuan di Jam Talk kali ini. Berapa ketemu? Oke. Ya, jadi gini ya teman-teman, perkenalkan dulu, saya Irfan Syahna Bilazwari Pratama, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Kimia tahun periode 2022 seperti itu. Nah, kebetulan di sini kita kedatangan narasumber ya. Itu ada dan Oke. Jadi kita di sini kedatangan dua narasumber ya yang cukup luar biasa sepertinya. Nah, mungkin kita alangkah baiknya ya untuk memulai sesi Jam Talk pada kali ini ya. Kita akan berkenalan dulu seperti itu karena tak kenal maka tak. Iya seperti itu. Oke. Lanjut aja. Dari sini kita akan ketemu. Yang belakang kalian saya ketawa soalnya. Oke kita ada. Oke. Lanjut ya. Oke. Jadi ini mungkin bisa perkenalan dulu ya. Sebenarnya nanti setelah perkenalan sumber ini baru aku akan kasih tahu sebenarnya chapter ini tuh garis besar itu membahas seperti apa sih. Yang kita kenalan dulu dari belakangnya Imam. siapa? Oh nggak ada. Oke. 1, 2, 3. Iya. Karena belakang Imam nggak ada ya, kita lanjut ke dari ini dulu, sebelah kanan saya dulu. Silakan perkenalan dulu. Perkenalan apa aja? Oke, apa aja? Nyebutin ukuran kaos. Oh, ukuran Sepatu. bawahnya lagi? Iya, Yang celana, bawahnya, kaos celana. kaki. Yang atasnya jangan. Terus rambut. Oh, Rambut. Iya. rambut yang Rambut 5 cm. ini kumis. Ini kumis ya. Abis cukur ya? Ah. Sama siapa Mas? Cukur. Yang ada di dalam. Oke, silakan perkenalan. Oke, halo masyarakat chemistry. kita tuh gak ada ini ya. Kita gak ada sebutan ya. Bener, aku belum ada. Begini aja. Halo chemical engineering. Salah. Oh, salah. Karena kita menganut sistem SSSPD. Apa tuh? Oh, benar. Bukan SD. Bukan Iya, SD. bukan. Bukan. Oke. Ini kayak konten TikTok. SS apa yang menyenangkan? SS gila. Teng. Kita tuh belum kenalan, Bos. Lanjut. Ya Allah. Oke, sebenarnya teman-teman, halo. Di sini sama aku Brian Mazda David dari kelas Kimia E 2021. Saya sebutin asalnya? Boleh. Oke, saya dari Jakarta. Sebenarnya salam kenal semuanya. Halo. Boleh. Oke, mungkin dijelasin juga perkenalan apa ya? Kamu di Hima tuh dari divisi departemen apa gitu. Terus ya domisili ya. Domisili tadi udah ya. Oke, aku dari Departemen POP, Pengembangan Organisasi dan Pengadaraan. Oke. Ada lagi mau disampaikan? Oke. Jadi ini Brian Mazda David atau dipanggil Brian ya. Oke, tepuk tangan untuk Brian dulu. Tepuk tangan. Ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa Brian ya. Ini dari Departemen POP seperti itu. Selanjutnya disampaikan oleh yang bersangkutan. Silakan. Oke. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Ahmad Ima Suhaibi. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Ima Suhaibi, biasa dipanggil Imam. Di sini saya dari kelas Kimia E angkatan 2021. Saya dari Departemen Sosial. Departemen Sosial. Iya. Bukan Kesma. Bukan. Beda lagi. Iya, mau beda lagi. ditepuk tanganin enggak? Boleh. Oke, tepuk tangan Oke. Imam.
kita katakan narasumber yang luar biasa ya, Mantap, yaitu saudara Brian dan saudara Imam. Manggilnya apa nih namanya? Saudara Mas, Mbak, Saudara- Tante, Tante. Tante, oke, Tante Brian dan Tante Imam. Oke. Iya. Cok ya. Aku banyak kali. Oke, Mas Brian dan Mas Imam, Mas aja ya biar enak ya. Mas Brian dan Mas Imam seperti itu. Nah, kenapa sih di Jam Talk sesi kali ini narasumbernya tuh ada dua seperti itu? Kenapa sih dari kita mau bahas apa? Nah, yang intinya, secara garis besar ya mau kita bahas apa, mas semuanya? Persiapan Himaki tahun depan. Persiapan Himaki tahun depan ya. Ini cukup menarik ya teman-teman ya, karena sebentar lagi juga ini Jam Talk ini ketika nanti diupload di YouTube juga itu akan apa ya? Mungkin sudah mulai fase transisi ya dari Himaki Madani ke Himaki itu ya. Masih rahasia, masih orang masih belum tahu ya. Masih dirumuskan di dapurnya masing-masing seperti itu. Nah, kebetulan yang ada di sini itu adalah calon ketua Hima. Wow. Wow. DPM. Oke. Mau DPM kan? BEM atau dekanan. Dekan. Jadi enggak apa-apa. Iya, rapat sama kajur-kajur. Oke. Kajur. Lama banget. Dia monggo derek burutno. Kita rapat sama kajur-kajur Bos. Oke, kita kedatangan dua calon ketua himpunan mahasiswa kimia ya periode 2023 mendatang seperti itu. Nah, Mas Brian dan Mas Imam gimana kabarnya? Oke. Biasa aja, oke. Kabarnya ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, luar biasa ya. Sehat semuanya? Iya, Siap. Oke, sehat semuanya. Dan gimana? Udah sehat mental belum? Maksudnya kita kemarin melewati termin-termin yang sangat jahilin. Sangat neraka. Kayak tiap hari tuh kita rakor. Kalian gimana nih? Selama ini apakah sekarang sudah mulai landai? Sudah mulai selayaknya manusia pada umumnya atau gimana? Mungkin dari Imam dulu deh bisa jawab gimana keadaan sekarang. Oke, setelah termin-termin yang sebelumnya sih kayak kita sangat luar biasa sekali gitu kan, kayak ya mendaki gitu kan. Kayak sekarang tuh udah mulai turun, kita udah mulai melandai kembali ke kehidupan normal kita seperti biasa kayak gitu. Oke, sudah mulai melandai. Tapi kok Iya. masih tidur jam 2 terus gimana? Tadi kamu bilang tidur jam 2 pagi. Kau ngapain tidur jam 2 pagi? Itu- Justru ada RT. Ada RT yang dibombang gitu. Si Umas nanti jadi PI aja. Atau gimana? Iya. Tidur jam 2 tuh tugas berarti atau kan apa? Ya ada tugas kuliah juga kan, ada kegiatan-kegiatan yang lain juga, Oke. makanya ya seperti itu. Jadi beban kelas? Sepertinya Enggak. Amin. Enggak. semoga. Semoga. Oke, siap, Semoga mantap. tidak. Oke. Kita harus jadi panutan. Kita tuh harus contohkan jurik yang lain gitu. Iya dong, harus. Amprak tidak overdo. Tugas tepat waktu. siap. Tugas Sangat kelompok tepat kita yang menginisiasi Nah, iya. gitu. Dengan cara membuat link Google Docs dulu. Kerjanya mah belakang. Kita harus menyediakannya di awal gitu. Kita harus menyediakan di awal. Google Docs aja. Tapi kita kerjaan terakhir. Itu. Biar banyak gabungan. Oke, seperti itu. Kalau dari Brian gimana keadaannya? Oke, setelah sebelumnya yang sangat udah sekarang udah apaan tuh? Apaan? Nggak masuk. Kamu nanya. Beda. Saat ya lebih melandai lebih santai. Lebih santai ya. Lebih santai. Oke. Jadi kita kalau aku ambil ini juga ya, aku lihat juga keadaan Himaki sekarang gitu. Itu memang kayak apa ya? Kayak kurva Covid gitu. Terus kita sekarang udah mulai itu tuh aku kesekret. Pertama kali aku kesekret jam 9 pagi itu gak ada orang. Pertama kali kemarin. Iya. Kayak sejarah banget. Dan bahkan sampai sore pun cuma aku dan beberapa pengurus aja gitu. Gak kayak zaman-zaman di situ aja. Kayak apa itu? Tempat pengungsian. Sekarang ngawur. Iya. Aduh, dari pagi sampai malam ya. Dari pagi sampai maki. Coba. Ayo. Sini apa? Kita panggilnya apa mereka? Kemis. Iya. Sobat Kemis tebak Sobat ya. Kemis. Siapa yang sering bilang ini? Maki. Nah, gitu. Nanti kalau yang benar dapat apa? Dapat apa? Dapat Laprak. Iya. anor ya. Laprak Laprak anor aja gitu ya. Oke. Tebak ya siapa yang sering bilang maki gitu. Ayo pulang. Itu sekitar jam 10-an. Ya, jam 10. Atau biasanya kita jam 11. Jam 10-an Iya. gitu. Jam 10-an ya. Oke, seperti itu. Oke, sudah ditanya tentang keadaan ya. Gimana kabarnya?
Brian ini dulu di panitia apa di SLK? Maksudnya di kemarin kan? Panitia apa nih? SLK. Kok SLK? Balas mil. Wah, salah ini. Maksudnya gini, salah. Salah. Maksudnya di Himaki itu dulu saat pernah apa sih di kepanitiaan apa aja di Himaki? Wah, siap. Oke. Kemarin tuh ada di NACF di awal-awal. NACF. Oh iya, NACF tuh. Ayo NACF tuh Bang. NACF Itu apa? sekarang nih, masih. NACF tuh itu ada ini tuh di belakang kamera tuh ada si konsum NACF. Paling bagus. Menyiapkan makanan gitu. Oh iya. Sangat mewah makanan. Menyiapkan suplemen. Juga suplemen. Buat unlimited stamina. Oh, siap. Oke, NACF terus. Abis NACF ada PR, kepanitiaan PR. Oh iya. Oh enggak yang panitia yang luas aja. Oh, yang luas aja. Iya, yang luas. Ada SLK, bener. Oh iya, salah bener, satu di ada laboratorium SLK. kimia. Terus Habis itu ada KF. Kumpul for Aruski. Kumpul for Aruski. Oke. Terus ada Disnatalis. Ya? Ya? Oh, apa ya? Jadi apa? Tapos. Tasya. Tasya, oke, Tasya kurang ya seperti Oh, itu. Oke, berarti dinamikanya banyak banget kayak gitu. Dari kemarin yang ada seperti itu. Dari Imam, dari awal periode sampai sekarang kamu kemarin apa aja? Oke, dari awal periode nih. Iya. Oke, dari awal periode pertama itu di NACF juga. Waduh, lagi. Rasa kayak langganan. Iya, Langganan gitu. Iya, ini luar biasa emang NACF ini. Iya benar. Luar biasa banget. Terus habis NACF itu ada di SLK juga. Oke, studi lab. Lu kalian sama ya? Waduh, Sama ya? sudah disetting oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga melihat Tuhan Yang Maha Esa itu melahirkan bakat atau SDM yang terbaik untuk Himaki tahun depan. Oke, siap. Oke, lanjut. Ambil SLK. Oke. Terus Udah bilang KF juga. Oh, nanti belum. Satu. Oke, habis SLK ada di Disnatalis. Oke, Disnatalis. Iya, Pak. Di ini yang berhubungan sama masyarakat itu. Inspirasi Iya. harmoni. Apa ya? Inspirasi harmoni gimana? Ada beradaptasi. Oh, benar. Nanti. Yang ini gini. Iya, yang gini-gini itu loh, yang gini-gini, yang Oh, biasanya itu. gini. Nah, gitu. Langsung merek aja apa Oke, itu? Di aksi sosial. Oh, iya, Aksi sosial. Oke, selanjutnya. Oke, terus ada di KF juga ternyata. Di kumpul sama iya. Oke. Kayaknya enggak kamu juga dialog jurusan. Iya. Iya. Oh, ada panitia juga kan dialog jurusan? Ada. Oh, ada. Iya, di Ngobrol jalur sama jurusan dosen gitu juga. ya? Nanti Pripun kabarnya gitu. pripun. Oke, jadi kita sudah mendengarkan ya kayak track record dari kedua CKM ini yang sangat luar biasa. Beri aplaus semua yang ada di ruangan ini. Jadi tidak usah diragukan ya, karena keduanya ini sama-sama kalau menurutku dari NACF kemudian ke ini tuh kayak wah luar biasa ini. Dua-duanya sama-sama luar biasa dan punya keahlian di bidang masing-masing seperti itu. Ada yang di KF di juris sama sih sebenarnya. Sama aja. Tahu nggak? Ini ada satu fun fact. Apa itu? Ada satu fun fact yang mungkin penonton juga bakal tahu. Untuk pertama kalinya dinasti PDD NACF dipecahkan di tahun ini. Oh iya. Tahu nggak? Nggak biasa aja soal Bukan. OP, sekarang OP. Kalian udah tahu belum dinasti PDD NACF? Apa itu? Wah, Apa itu? Tiga tahun terakhir itu CKM itu dari PDD NACF. KM Interpol itu dari PDD NACF. Wah. Kita lihat dari Bhagavad Gita, dulu PDD NACF. Terus jadi KM. Terus masa iya di PDD NACF. Terus aku. Terus sekarang wah, yang bangga kayak ada sejarah baru. Iya, sejarah makin tebel buat anak SMA besok. Susah gitu. Nanti pelajar sejarahnya makin banyak. Oke, kita sudah berkenalan tentang CKM ya, terkait track record, kemudian data diri, terus kemudian kayak keadaannya juga ya sudah sehat dan lain sebagainya macam gitu. Itu ada yang angkat tangan tuh pelatih desain grafis itu emang saat bukan briefingan aja, bukan si acara itu. Oke lanjut. Aku sudah berkenalan dengan CKM, kita lanjut ke yang bahasa selanjutnya boleh? Boleh. Simpel sih sebenarnya. Kenapa kok maju jadi calon pemimpin? Dari brand dulu. Oke. Jawab. Ini kameranya ada Siap. 1, 2. Oke, Nih ada 3 kameranya. Oke, 3. 1, 2 sama di kepalanya sana. Oh itu. Jidat. Invisible. Invisible. Gaur.
motivasi untuk menjadi Cakayum. Iya. Pastinya ini berkaitan tentang Wah. tepuk tangan. Satu kali. Satu dari. Oke. Oke, motivasi untuk menjadi Cakayum berarti Iya. otomatis ya Iya. kayak gitu. Itu berkaitan sama pengembangan diri ya lagi-lagi nggak? Waduh, Lepas pengembangan dari diri. itu nggak sih? Kayak gitu kan kalau kita jadi seorang yang penting gitu kan Iya. kita pasti bakal belajar banyak gitu. Apalagi soft skill. Wah, Wah, benar-benar. penting banget gitu kan ya kayak gitu. Jadi dari situ bisa jadi pengalaman dan jadi pengetahuan buat aku dan pastinya buat masa depan. Oke. Keren banget kata-kataku. Wah, iya. Pokoknya udah ada ini skrip. Kertasnya mana? Sebenarnya ada di sini ya. Ada ini di depan sini, Pak. Baca. Iya benar. Iya kan situ. Ayo. Berapa? Kok ada nilainya? 63 tuh nilainya. Waduh. Salah. Oke. Ulang nih, sorry. Udah? Oke. Udah? Ada Ada lagi? ya itu, Mbak. Oke. Ya, salah satunya itu. Oke. Oh, dari sekian ratus. Wah, benar. Oh, banyak banget. Oke, siap. Pengembangan diri ya seperti itu yang aku tangkap dari Brian karena di posisi penting itu akan banyak hal-hal yang perlu banyak dipelajari seperti itu ya. Dinamika menjadi kahim juga sangat luas gitu ya. Kita bisa berhadapan langsung, kita juga bisa mengembangkan soft skill maupun hard skill dalam menjadi kahim. Maka dari itu Brian menjawab motivasi menjadi kahim adalah dengan untuk mengembangkan diri. Oke, kita lanjut ke saudara Imam. Kenapa menjadi calon ketua himpunan? Oke, motivasi untuk menjadi ketua himpunan. Ya. Oke. Ya mungkin kurang lebih sama ya seperti Mas Brian tadi gitu. Karena gini, ini merupakan kesempatan emas gitu ya kan. Kesempatan emas. Bagi kita biar kita tuh bisa mengembangkan diri lebih lagi. Kita bisa mengeksplor diri gitu. Mengembangkan dan mengeksplor diri Iya, lagi. lebih lanjut lagi. Oh, oke, siap. Ada lagi? Sudah. Oh, oke, sudah. Salah satu dari sekian ratus ya berarti. Iya, Oh, dari oke. sekian list motivasi itu yang Panas kamu tuh jam 2 Panas ini apa itu. Oke, jadi Imam Sabrian tuh menjawab karena motivasinya adalah untuk meningkatkan kapasitas diri seperti itu ya. Karena dia menjadi kahim, rasa-rasanya bukan hanya soal kita public speaking ya yang mungkin dilihat atau mungkin skill leadership, tapi juga banyak hal-hal yang dipelajari menjadi kahim gitu. Ada menjadi kita meningkatkan skill social influence atau mungkin manajemen konflik, manajemen emosional dan masih banyak lagi. Dan kedua saudara ini atau kedua mas-mas ini itu menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa ya, karena memang benar kahim ini adalah tempat yang sebaiknya untuk belajar seperti itu. Jadi dengan meningkatkan kapasitas diri itu adalah jawaban yang tepat ya, dan itu sangat aku apresiasi seperti itu. Oke, dari alasan menjadi kahim kita lanjut ke aduh, kayaknya aku mau bahas-bahas sedikit-sedikit. Oke. Apa nih? Kita membahas soal istri. Bukan. Salah. Belum. Cukup? Udah. Kumis? Ya. Udah. Imam udah cukup kumis? Udah. Oh, udah. Siap. Itu di administrasi KPU gitu wajib tuh. Cakaya cukup kumis. Nanti ada notanya. SPC. Aduh. Random kali. Tapi Oke. Kita kali ini kita akan membahas tentang kan judul untuk centok ini adalah persiapan ibadah tahun depan. Iya. Nah, dari situ kita langsung ke esensinya, langsung ke dagingnya. Terkait dengan persiapan tahun depan. Nah, dari mas-mas kalian gitu, apa sih tagline yang akan dibawa oleh mas-mas semua, dan arti tagline itu apa gitu? Tagline untuk tahun depan itu seperti apa? Kalau tahun ini kan kita tahu ya bagi Madani gitu. Nah, Bahtera ini ketika sampai ke dermaga tujuan akhir, kemudian akan melanjutkan ke tujuan selanjutnya yaitu periode 2023 yang pastinya membawa nahkoda dan awak kapal yang baru, SDM yang fresh, yang baru, dan pastinya mempunyai tujuan yang baru lagi dan yang lebih baik lagi tentunya dari tahun ini. Nah, tentunya itu adalah tagline. Nah, dari kedua calon kahim ini, tagline apa sih yang akan dibawa untuk tahun depan, dan itu tuh maknanya tuh apa? Mungkin dari Imam dulu, silakan. Oke, tagline yang akan dibawakan untuk Himaki the next periode gitu ya. Iya, benar. Oke. Untuk tagline-nya itu saya ingin membawakan Himaki yang adaptif. Waduh. Ini
maknanya apa ini menurut survei yang telah saya lakukan. Oh, survei. Ini survei dulu ini, survei dulu. Survei ini. Iya, survei dulu. Iya. Sintak. Seperti itu. Iya, sintak salah juga. Lanjut. Oke, menurut survei yang sudah saya lakukan, Iya. adaptif itu artinya kita bisa apa ya, menyesuaikan diri dengan keadaan yang kita saat ini gitu. Mengingat beberapa beberapa waktu kemarin itu kan sempat terjadi apa wabah gitu kan, ada wabah. Iya. Wabah diare. Wabah. Diare sedunia diare atau gimana? Oh, bukan. Kamu aja. Oke, seperti yang kita tahu ya kemarin kan ada sempat wabah COVID juga dan sekarang sudah mulai masa pemulihan gitu, masa kita berganti yang tadinya online itu kan sekarang udah masuki offline. Nah dari situ tercetuslah kita itu harus adaptif gitu. Nah seperti itu. Oke, adaptif ya, yang menyesuaikan dengan keadaan. Iya. Oke, dari online ke offline. Nah, oke, benar sekali. dari kita membuat link Zoom menjadi membuat link Matrikulasi. Oh, iya, offline. Rapor dengan kajukan. Dengan rapor itu. Terus oke ini apa? Pengen terbang seneng ya. Kita gitu. Oke, adaptif ya. Himaki adaptif ya, yang menyesuaikan keadaan, menyesuaikan zaman, di mana Imam menyatakan bahwa sebelumnya Himaki itu dalam kondisi online gitu ya, karena pandemi COVID-19 yang memang tidak bisa dipaksakan untuk berkegiatan secara luring seperti itu. Nah, makanya di periode depan Imam ingin membawakan Himaki tahun depan adalah lebih menyesuaikan dengan keadaan sekitar, lebih menyesuaikan sehingga kita bisa mempunyai kapabilitas dan fleksibilitas untuk menjalankan Himaki yang lebih baik lagi seperti itu. Oke, aku menangkap ya dari tagline-nya adaptif. Kemudian kita lanjut ke Brian. Apa nih tagline-nya Brian? Oke, kalau aku ya ini mau bawa Himaki yang harmoni. Waduh. Seperti alunan musik ya. Ya. Tapi enggak seperti itu. Ini kamu mau merger sama Himasik atau gimana? Waduh. Tahu Himasik? Musik apa? Himpunan Mahasiswa Musik. Ada. Ada. Oke. Di Burjo FS sering pedal Himasik. Oh, Burjo bukan Burjo FS. Doa Ya. Abah. Doa abang. Baru tahu aku namanya doa abang. Doa Abah. Gimana lanjut? Oke, jadi maksud dari harmoni ini sebenarnya bisa dimaknai secara luas ya teman-teman. Dan mungkin agak menyerempet juga tentang online dan juga offline dan juga tentang kondisi kita yang sekarang. Ini masih bersinggungan soal hal tersebut. Nah, maksudnya adalah harmoni ini adalah ketika kita bisa menyatukan kondisi yang offline dan juga dengan yang online gitu. Jadi nggak cuma mungkin beradaptasi, tapi kita juga bisa mengembangkan juga kayak gitu. Misal mungkin sekarang kita offline, tapi sistemnya online kayak gitu. Nah itu menjadi salah satu harmoni dari keadaan kita yang sekarang. Gitu. Nah sebenarnya nggak cuma itu aja, aspek lainnya itu seperti harmoni dalam kepengurusannya, ya kan, dalam kedepannya kayak gitu. Itu diharapkan dapat harmoni sehingga kita mungkin sebagai keluarga Jupri Kimia itu bisa benar-benar terasa sebagai keluarganya. Cukup? Wow. Oke. Himaki harmoni ya. Oke. Jadi Himaki harmoni ini tadi kau tadi kan adaptif menyesuaikan ya dengan keadaan sekitar seperti itu. Kalau harmoni yang aku tangkap itu adalah Brian ini menginginkan bahwa Bahtera Himaki untuk tahun depan itu bukan hanya menyesuaikan, tapi bagaimana caranya bahwa online itu adalah bukan sesuatu yang salah, benar. Dan online itu bisa dimanfaatkan ketika kita menginjaki zaman-zaman offline. Oke, dan Brian ini menginginkan bahwa kepengurusan Himaki tahun depan itu adalah kepengurusan yang mempunyai belum benar. Kepengurusan yang mempunyai dari berbelit-belit jadi kabel mempunyai mempunyai unsur hubungannya harmonis antar pengurus seperti itu ya Brian. Oke, dengan jalannya harmonis sehingga harapan dari Brian sendiri itu adalah dapat membawa kepengurusan Himaki lebih baik lagi seperti itu. Oke, keduanya ini sama-sama unik ya, sama-sama menarik juga gitu ya, dan sama-sama membawa Himaki yang lebih baik lagi tentunya. Dan saya juga melihat ada
misi besar gitu yang dibawa oleh kedua cakap gitu ya, melewati adaptifnya maupun harmoninya. Yang keduanya ini baik dari menyesuaikan keadaan maupun membawa unsur harmoni dalam kepengurusan himpunan mahasiswa kimia itu sendiri. Bicara melihat apa ya, teman-teman rasa-rasanya mempunyai misi besar di periode depan. Kayaknya kita nggak afdol kalau kita nggak ngomongin visi misi seperti itu ya. Visi misi dan apa sih yang mau dibawa gitu. Kan tadi kan masih sebatas tagline gitu ya. Kayak kita, aku dan audiens masih belum menangkap kayak konkretnya itu seperti apa gitu. Konkret langkah konkretnya seperti apa yang akan dibawa oleh Mas Dian dan Mas Imam di Maki tahun depan. Nah, visi misi dan apa yang ingin dilakukan di periode depan itu seperti apa? Dari Brian dulu mungkin. Oke. Visi misi apakah di Nggak, mungkin kalau misalnya ini garis besar aja, ingin bawa seperti apa ya? Oke, jadi kalau soal visi misi ini, kalau dari aku itu nggak jauh dari 3 kata. Aku sebut sebagai 3 if. 3 apa? 3 if. If. Oke, itu ada kontributif, kolaboratif, dan progresif. Oh, oke. Nah, Kontributif, kolaboratif. iya. Hujan. Oh iya. Oke, sudah? Oke. Oke, jadi maksudnya dari visi misi itu kita mengembangkan dari yang sudah dari yang kepengurusan sebelumnya, sehingga yang selanjutnya ini kita bisa lebih mengintimkan kata dari profesionalitas dan juga kekeluargaan kayak gitu. Itu termaktub dalam 3 kata yang menurut aku dan juga teman-teman yang lain sekiranya mungkin sangat cocok untuk kepengurusan selanjutnya. Dan yang mau dilakukan ke depan. Dan untuk periode ke depan kita akan lebih menyesuaikan juga soal keadaan kita yang sekarang ini. Sekarang masih banyak ya yang bisa dimanfaatkan terkait online dan offline-nya. Mungkin konkretnya masih kita usahakan ada. Pasti ada. Ya. KM gue ini sangat hebat, pasti ada gitu. Iya, aku sama Imam lagi lagi iya, membuat gitu. Pelayanan secret, refill Milo dan juga es batu jadi labur juga. Oh, jadi Warmindo Harmon Daptif. Warmindo penggabungan. Oke. Udah? Iya. Oke. Visi misinya itu berkaitan dengan 3 if. Kontributif, kolaboratif, dan progresif. Oke, kontributif, kolaboratif, dan progresif. Oke, keren ya, luar biasa ya. Dengan 3 makna itu yang harapannya juga menyokong dari satu visi yang ada gitu, yaitu harmoni. Tagline yang ada itu harmoni gitu ya. Dan ini dari Brian juga apa yang dilakukan pada depan Bahtera Himaki itu apa ya, lebih menyesuaikan, bukan hanya menyesuaikan, bukan hanya keterbatasan dalam menyesuaikan, tapi juga memanfaatkan keadaan yang online, bahwa online itu bukan sesuatu yang salah, namun juga bisa dimanfaatkan ketika kita hidup di zaman luring seperti ini, seperti itu. Oke, mungkin tadi apa yang sudah dilakukan, oke ya, berarti masih dirumuskan seperti itu. Oh, iya. Masih dirumuskan. Oke. Sudah ada beberapa, tapi Nanti kita bahas di pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan selanjutnya. siap. Dari Imam, silakan. Masih ingat pertanyaannya? Oke, masih ingat. Ya, tentang visi. Bukan, namamu siapa? Iya. Oke. Ya. Oke, lanjut. Untuk visi ya, ini masih berhubungan dengan tagline juga, karena tagline yang diambil tadi itu juga masuk dari salah satu poin di visi ini, gitu. Jadi mengambil 3 kata juga seperti Mas Brian tadi. Jadi fokus utama saya di sini adalah yang pertama itu kita harus adaptif, yang kedua itu harus profesional, dan yang ketiga itu kita juga harus inovatif seperti itu. Siap. Prioritas. Profesional dan adaptif. Ya. Gila, apal kan? Lanjut. Oke, kenapa kita harus kenapa saya mengambil itu gitu? Oke. Seperti yang tadi kita mengalami masa transisi kan, seperti itu. Makanya kita di sini harus adaptif juga. Kita harus peka terhadap keadaan sekitar kita gitu. Dengan itu tentu kita juga harus dibarengi dengan profesionalitas kita yang tinggi gitu. Itu akan saling berkaitan juga nantinya, dan rasa-rasanya kalau
cuma dua itu tuh kurang lengkap gitu. Nah, makanya saya di sini tambah satu lagi itu ada inovatif gitu. Apa itu inovatif? Inovatif kita tuh harus ada banyak ide-ide gitu. Nah, Siap. gitu. Imbang ya, profesional ada, inovatif ada, adaptif. Udah punya ide, profesional, menyesuaikan lagi. Wes, Mata tinggal habis. Sampai tadi 3 Gue lapis. Mahal tuh harganya bos. Ide. Tapi bertuah suka. Bertuas. Iya, apalagi super kumis. Oh, iya. Kita kayaknya habis SWMK kayaknya sebelum SWMK kayaknya cowok-cowok gimana nih botaknya cepet juga ya. Kayak French Cup semua kayaknya seru. boleh. Oke. Kemudian tadi sudah menjawab belum terkait apa yang akan dibawa di tahun depan? Belum ya kayaknya. Dari baru visi misi. Iya, baru visi. Oke, silakan. Dijelaskan sekarang apa sih yang mau lakukan di periode depan? Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, kan sebelumnya juga masih ada beberapa program kerja yang itu tuh masih online gitu. Nah, dari situ kita bisa menyesuaikan gitu nanti. Apakah nanti itu dilaksanakan secara blended ataukah bisa secara offline, secara langsung gitu. Nah, itu mau seperti itu gitu nanti. Oke. Ya, cukup? Sudah. Oke. Benar, Mas Imam ini memang mengedepankan yang namanya adaptif ya. Jadi Iya. perihal tagline, garis besar visi misi dan juga apa yang akan dilakukan di periode depan itu yang berhubungan sama adaptif seperti itu, menyesuaikan ya. Dengan itu cukup bagus ya menurut dari kedua CKM ini, dari Moni dan adaptif ya seperti itu. Nah, kepikiran dari mana sih harmoni adaptif sih? Penasaran kan? Itu mikirnya gimana tuh? Lama nggak itu mikir harmoni? Kenapa nggak gini? Kenapa nggak himaki bersama atau himaki kimahi? Aku tadi pikir dulu kayak himaki kalau dibalik apa sih? Pikir dulu lagi. Kenapa? Apa maksudnya itu lama nggak itu mikirnya? Dia tuh lama mikirnya. Lama sih cukup. Lama ya? Cukup banyak kepala di sana. 8 tahun ada? Waduh, 8 tahun gak sih, kayak 12 tahun ya. Lama-lama usaha keluar Indo ya. Kalau nggak tagline tuh keluar Indo tak ada betul. Tagline 8 tahun mikirnya baru ketemu harmoni gitu. Oke, lama ya? Imam juga lama, Bang? Ya, cukup lama sebenarnya. Oke, itu kalian tuh kayak gimana sih? Mungkin aku bisa tanya sedikit kayak itu bisa dapat tagline itu dari mana? Maksudnya kayak apakah kalian benar menganalisa apa yang sekiranya dibutuhkan untuk tahun depan, atau kalian menganalisa need assessment dari juri kimia seperti apa sih? Mungkin dari Imam dulu. Itu bisa tahu dari mana gitu? Oke. Apa ya? Tercetus setelah adaptif. Nah, ini sesuatu yang menarik ini. Iya, Menarik. Itu Apa? aduh, itu ini Tak bisikin sesuatu, Bang. mantap. Iya, wah luar biasa. Enggak ada yang ngomong. Sama-sama dengerin. Untung sama dengerin, kalau sama-sama ngomong serem. Sama ngomong. Serem, Bos. Oke. Gimana? Ini sesuatu yang sangat menarik ini ya sebenarnya, kenapa adaptif gitu. Oke. Sebelumnya tentu kita harus analisa dulu ya. Oke, analisa apa yang sudah dilakukan di beberapa waktu sebelumnya itu kan ya seperti yang kita tahu gitu, kita online kan. Makanya kita sekarang di masa transisi gitu, makanya kita tuh harus bisa adaptif gitu, kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan sekitar, kita juga harus peka juga gitu terhadap keadaan kita. Nah, seperti itu. Terhadap sekitar. Jadi makanya dari Imam ini menganalisa terlebih dahulu ya seperti itu ya, dengan apa sih yang sekiranya cocok untuk dibawakan di periode depan seperti itu. Iya. Kalau dari Brian? Kalau dari aku, ini juga menarik sih sebenarnya. Kalau waktu itu penyusunannya tuh kita benar survei lapangan dulu. Waduh, Survei lapangan dulu. sensus penduduk ternyata menyatakan kalau jadi anak sudrik mat ini. Statistika. Waduh. Nanti muncul ada grafik-grafiknya. Grafik. Kurva order reaksi. kita oke. Jadi kalau dari aku kan harmoni itu kita ngelihat juga kalau misalkan tagline itu harus benar-benar tepat gitu, dan juga benar-benar besar gitu, seperti impian kita gitu. Ya kan? Jadi kita ngelihatnya kalau misalkan Himaki ini kan basisnya seperti kekeluargaan.
Jadi kita ngeliat dari aspek itu juga, kita pengen adanya sinkronisasi, juga ada relasi yang kuat lah antar pengurus dan juga seluruh keluarga dari Jurdik gitu. Itu juga nggak luput dari keadaan kita yang sekarang mungkin udah online dan offline gitu. Kita juga pengen mengharmonisasikan itu sehingga nantinya kita tuh nggak cuma bagus aja secara relasi atau kuat, tapi kita benar-benar jadi SDM yang jos, Ya, jos, ya, ya. berkualitas lah. Berharmonisasi Berharmonisasi. diksinya ya, sangat baper ya. Tapi seru juga sih kalau seru banget. Ya, tarik kata jadi harmonisasi ya, adanya harmonisasi antara Jurdik dengan pengurus sehingga menghasilkan SDM yang jos. Tapi terusnya jos. Ya makin jos. Ya. Double S jos. Jos kopi. Jos. Jos. Sensor ya nanti kan. Sense of bilang ya. Apa sih itu artinya apa sih sense of bilang? Pernah bilang gitu? Aku pernah bilang tapi nggak tahu. Asal ngomong doang. Nggak tahu. Cuma pernah tahu aja cuma. Iya. Apa gitu? Itu tuh berusaha pemimpin soalnya. Berusaha pemimpin. Tapi aku lupa. Aku pernah dengar ilmu itu. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan ya. Ternyata tercetus itulah dua tagline itu ya, seperti itu, dari adaptif dan juga harmoni seperti itu ya. Dari analisa yang jelas ya. Dan ya artinya gini teman-teman, sobat kemis ya, bahwa dari kedua cakem ini memang analisa lapangan gitu, bukan yang kayak asal-asalan gitu ya, atau tagline yang mungkin yang penting bagus aja gitu ya, tidak sesuai lapangan. Tapi memang dari kedua ini sama-sama melihat di realitanya gitu. Sebenarnya dari baik dari kebutuhan himaki maupun Jurdik kimia ataupun eksternal itu apa sih yang dibutuhkan seperti itu. Oke, mungkin menjelang ke akhir pertanyaan ada dua pertanyaan terakhir. Konkret, inovasi apa sih teman-teman? Inovasinya itu seperti apa buat periode tadi itu Brandon yang dulu ya, gambling aja. Capcip kembang ucup, pilih mana yang mau dicup. Silakan Mas. Silakan. Inovasi tanya gimana Mas? Oke, gimana Mas inovasi? Oke, inovasi periode depan adalah untuk ada chapter kayak gini. Mungkin silakan Brian. Oke, untuk konkretnya itu kita mungkin lebih melihat soal pelayanan hima yang cukup menarik untuk dikembangkan kayaknya. Apalagi sekarang mungkin kayak udah mulai online ya, banyak media yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah itu kita bisa memaksimalkan itu. Terus juga kalau misalkan kita lihat kebutuhan dari warga Jurdik, sepertinya print-printan sangat seru untuk kita naikkan harga. Jangan. Mana ada yang ngomong gitu. Kita tuh harus merakyat. Yang jenis Jurdik itu masih bisa ngeprint. Masa satu kertas 10.000? Waduh, enggak loh. Kita nggak VOC. Kita tuh himaki ada untuk mengayomi Jurdik. Itu dia. Yang harganya ya affordable. yang menyesuaikan. Oke, udah. Nah ini oke, sorry ya teman-teman. Jadi maksudnya kalau misalnya kita lihat dari kebutuhan Jurdik itu kan banyak ya. Salah satunya contoh sebagai print yang kayaknya banyak yang bertanya-tanya ya, apakah print hima itu bisa dipakai atau gimana gitu. Itu sebenarnya itu bisa dipakai. Nah itu tuh bisa kita manfaatkan juga untuk nantinya bisa dipakai oleh warga Jurdik. Dan karena print-printan ini jadi salah satu kebutuhan pokok ya dalam mahasiswa gitu. Jadi mungkin aku agak merasa kayak kita bisa mungkin membuat pelayanan gratis di sana. Waduh, kalau bisa. Sekretaris semua. Sekretaris lah. Print gratis. Gratis. Print silakan gratis. print skripsi kalian di print skripsi 207 halaman. Satu. Gratis. Tapi pakai kertas sendiri. Kayak gitu. Keren. Itu mungkin salah satunya kita bisa memanfaatkan media dari itu ya supaya kebutuhan Jurdik itu bisa terpenuhi gitu. Selain daripada mungkin yang kita tahu sekarang pelayanan Jurdik itu udah soal kebutuhan makan ya, minum dan sebagainya itu ada di hima sekrenya. Nah sekarang tuh bisa merambat ke aspek lain gitu, sehingga ya apa ya, sekre ini gak cuma dianggap sebagai perkumpulan para pengurus aja. Jadi diharapkan juga bisa jadi rumah bagi
keluarga Jurdi. Jurdi Mat. geologi. Geologi. Jurusan mana ada pendidikan geologi ya? Ngapain ini? Belajar apa itu? Belajar siswa, oke, baik siswa ini adalah batu. Ajar batu. Masa lagi kelas di kerikil. Enggak begitu. Enggak ada di SMP jurusan geologi. Jurdi geologi ada, jurdi kimia. Oke. Udah. Mungkin secara garis besar itu. Oke, inovasi yang sangat luar biasa yaitu lebih improvisasi terkait pelayanan secret, mengimprove atau meningkatkan pelayanan secret dengan print-printan gratis gitu ya. Oke. Tapi printernya diambil dulu. Oh iya, printernya diambil. Yang penting iklan gratis itu pas datang enggak ada printer. Ada tulisannya saat itu kebetulan. Ada tulisan di bawah. Sengaja lihat. Printer gratis ya seperti itu dan juga meningkatkan ya bercanda kita tuh bercanda gitu karena kita tuh ini juga Benar. printer gratis dan lebih meningkatkan pelayanan refill air minum maupun minuman saset dan makanan ringan seperti itu. Oke. Sangat menarik ya sehingga ya benar sih harapanku juga Jurik ini menganggap bahwa sekretariat Himaki itu bukan hanya apa ya kayak markas pulsa saja gitu tapi menjadi rumah senyaman-nyamannya tempat kembali untuk pulang. Selain rumah di Bangtapan. Siapa tahu kan ada yang Jurik di Bangtapan. Siapa? Di Karangmalang kira-kira gitu. Tapi sekarang udah banyak Jurik yang udah tidur di sana, sholat, makan. Oh iya, Itu tinggal ditingkatkan aja di Polsek. Di Polsek itu sudah Jurik di sana 100 itu. Langsung suruh masuk. Malah dulu tagline salah visi-misi kan. Aduh. Malah 100 dulu kepok-kepok deh. Oke, dari Imam gimana, Bang? Inovasi konkret apa yang mau dilaksanakan untuk periode depan? Inovasi konkret sesuai dengan visi misi tadi ya. Sesuai dengan visi tadi itu adaptif gitu. Dimana kita sedang berada di masa transisi yang itu tuh sudah mulai offline. Nah, di sini saya ingin menghidupkan kembali gitu. Gimana sih suasana ketika perkuliahan itu dilaksanakan secara offline gitu dan tentunya bukan cuma tentang perkuliahan ya kita gimana caranya tentang kita berorganisasi kalau offline itu gimana sih gitu kita ingin ingin membangun itu lagi gitu tentang siap. kepanitiaan Meningkatkan marwah. kita iya sih nah offline badan gas seperti itu langsung ke Jayapura ngawas OTW ngawas yuk adik setelah ini batu geologi kesana geologi itu mas batu kan iya kita kata-kata bukan mas batu aja ewat batu yang aman dikit tuh nanti bawa oleh-olehnya dari sana bawa batu banyak gila iya ini juri geologi banyak tuh di Freeport. Wah, gas itu bagus. Iya, bagus. Juri kimia kan kita di Pertamina. Oh iya. Amin. BUMN. Tapi jadi cakep dulu ya. Cakep dulu jadi kajur. Ada tahapan. Oke, lebih menyesuaikan ya gimana sih Himaki offline tuh dijalannya tuh seperti apa gitu dan Imam ini ingin meningkatkan marwah dari Himaki yang mungkin tahun depan tuh esensinya adalah full offline semua gitu entah dari program A sampai Z dan kegiatan yang baik kegiatan yang basisnya program maupun yang memang agenda seperti itu offline semua seperti itu ya dan Imam ingin membawakan atau mengembalikan gitu ya bahwa inilah Himaki yang offline gitu mungkin seperti tahun sebelum pandemi gitu ya tahun pandemi kan juga itu kan zaman offline gitu ya mungkin kita juga pernah dengar dari Frans gitu zaman offline seperti apa gitu ya kayak itu cukup luar biasa ya dari Imam sama Brian ini gitu ya dan apa yang sudah disampaikan oleh Imam maupun Brian ini itu adalah apa yang ingin dilaksanakan di Bahtera Himaki periode depan itu mulai dari visi misi kemudian inovasi konkret kemudian apa sih yang akan dilaksanakan di periode depan dan juga tagline gitu ya dan bahwa perlu diketahui semua teman-teman semuanya tagline itu memang dirumuskan oleh Cakahi berdasarkan faktor lapangan yang ada gitu ya jadi bukan hanya sekadar intuisi saja bukan hanya tagline yang dirumuskan secara pragmatis saja namun didasarkan pada landasan teori yang memang inilah Himaki yang Himaki membutuhkan inilah juri kimia yang juri kimia itu membutuhkan seperti itu. Oke.
Dan juga tagline ini kalau kita lihat, kita flashback dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Kita mengenal istilah Himaki bisa, kemudian ada Himaki Jaya, ada Himaki Hebat, ada Himaki Dedikasi, Himaki Bersatu, dan tahun ini Himaki Madani. Dan seluruh tagline itu juga ibaratnya estafet gitu ya. Estafet, jadi apa nih assessment tahun ini, apa nih assessment tahun depan dan selanjutnya, sehingga itu menjadi apa ya, kayak saling berkesinambungan gitu. Dan aku yakin Himaki dari tahun ke tahun itu pasti selalu lebih baik dan lebih hebat seperti itu. Pertanyaan terakhir, ada pertanyaan penutup ya? Udah makan? Sudah. Sudah. Makan kumis. 1, 2, 3. Pertanyaan terakhir. Imal sama Brian tadi menjelaskan bahwa apapun tagline ya, baik harmoni, adaptif dan segala macam, tapi kalian berdua itu selalu menyinggung soal profesionalitas dan kekeluargaan. Itu tahun depan gimana menjalankan itu? Bagaimana cara kalian menjalankan profesionalitas dan kekeluargaan? Dari Imam belum mungkin. Oke, berbicara tentang profesionalitas dan kekeluargaan. Seperti Di luar skenario ini. Oh iya nih. Kaget. Masa pertanyaan tadi kayak gitu? Perasaan tadi nggak ada. Kok ada gitu. Sebenarnya tuh ada, cuman nggak crop aja sama kurang. Ada tapi kecil itu tulisannya. Fontnya kecil banget deh. Oke, tentang profesionalitas dan kekeluargaan ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kultur dari Himaki sendiri itu tidak jauh dengan kekeluargaan seperti itu. Nah, dari kekeluargaan ini tentu kita juga membutuhkan sebuah profesionalitas di dalamnya gitu, seperti itu. Karena ketika kekeluargaan itu tidak dibarengi dengan profesionalitas itu maka akan berjalan dengan kurang maksimal seperti itu. Nah, itu. Oh, oke, siap. Berarti sebagai pelengkap seperti itu ya? Iya, saling melengkapi. Oke, saling melengkapi. Life balance. Nice. Aku pernah bilang di Rams apa ya, itu sih sama life balance. Oke, lanjut ke Brian. Oke, kalau ngomong soal keluarga dan profesional sebenarnya kata Mas Imam, ini many times forward. Itu kalau info hoax itu di keluarga besar many times. Forward berkali-kali. Tapi kali ini enggak seperti itu. Oke, nah kalau soal keluarga dan profesionalitas sebenarnya karena kultur dari Hima ini kan seperti judulnya aja himpunan gitu. Jadi kita nih mengutamakan keluarga terlebih dahulu dan menjadikan profesionalitas sebagai landasannya kayak gitu. Jadi mungkin sebagai konkretnya atau contohnya mungkin ketika ada program kerja yang dilaksanakan oleh pengurus ataupun dilaksanakan oleh Hima gitu kan. Nah itu kan kita bisa bantu ngeliat nih kayak misalnya kemarin supporteran. Nah itu kan kekeluarganya kerasa kan, kita teriak-teriak bareng. Ayo 1, 2, 3. Kimiaku ngegol lagi. Kimiaku ngegol lagi. Kimiaku ngegol lagi. Oke, ada iklannya ya. Nyanyi lagi. Chat dulu. Yang ini yang Soal pada mungkinnya kami lanjut. Oke, nah itu mungkin sebagai konkretnya kayak gitu. Nah, profesionalitas itu sebagai landasannya maksudnya ya ketika kita di sana kita benar-benar sesuai dengan apa yang diarahkan sama pemimpinnya mungkin Mas Tama dan sebagainya. Nah itu tuh sebagai salah satu bukti konkret ya kalau Hima ya memang mendasarkannya sebagai kekeluargaan dulu baru ke profesionalitas kayak gitu. Oke, jadi memang dari kedua cakap ini menjawab bahwa keluarga itu adalah landasan yang fundamental, dasarnya, akar dari manusia seperti itu. Oke, sangat luar biasa dan juga profesionalitas itu adalah sebagai penambahnya bahwa jalannya Himaki yang berbasis keluarga itu harus dilengkapi oleh profesionalitas sehingga enthusiasm of life. Oh ya, udah itu pertanyaan terakhir sebelum. Oke.
Mungkin mungkin itu ya cukup ya untuk jam talk pada pertemuan kali ini. Nanti kita kenapa ada apa tuh, oh ya teman-teman, itu ada Mas Salim, adik senior tahun 2011. Teman cukup tua ya. Oke. Ya mungkin cukup sekian ya. Terima kasih Mas. Gini dulu gini. Gini ya, terima kasih ya. Iya. Ya, terima kasih Mas Imam, terima kasih Mas Priwan. Kita ngajak gimana? Oh ya, ini Dari Jawa aja, dari Jawa. Itu. Ya, terima kasih Mas Brian dan Mas Imam atas kesempatannya, atas waktunya yang telah diberikan dan atas tenaganya dari jauh-jauh dari Magelang tadi. Magelang sama Pati kan? Iya tadi, wah luar biasa. Hujan badai. Iya hujan badai tadi udah melewati hujan badai. Regional Pati. Terima kasih banyak atas kesempatan dan effortnya untuk kesinilah gitu ya, untuk kita sedikit berdialektika gitu tentang calon ketua himpunan ya, bahwa memang ini adalah bukan unsur kampanye ataupun itu, namun karena di sini kita sama-sama ingin tahu sebenarnya himpunan kita mau dibawa seperti apa. Oke, mungkin cukup sekian dari kami ya. Nanti kita mau bareng-bareng gitu, tapi mau apa ya? Bareng-bareng gitu. Sampai ini jam talk terakhir mana dia? Oh, jam terakhir. Kita bilang bareng-bareng sampai jumpa di Himaki tahun depan. Gitu ya. Guys, gitu ya. Oke. Ya. Kan kita sama-sama mengusung Himaki yang lebih baik ke tahun depan. Setuju? Gas. Sampai jumpa di Himaki tahun depan kita. Oke. Siap. Nanti ya mau abang-abang dulu. Oke. Terima kasih atas antusias teman-teman semuanya. Semoga view-nya tembus 50.000 ya. Amin. 50.000. Amin. Oke. 50.000 dan selamat berdemokrasi, selamat menentukan pilihan, satu pilwa, pilih yang terbaik, dan ya harapan besarnya adalah harapan aku, kamu, dan kita semua keluarga besar Jur di Kimia FIPA UNY tentunya adalah satu, yaitu Himaki yang lebih baik. Seperti itu. Simpel aja, Himaki lebih baik, dan makna lebih baik itu adalah terjemahannya cukup luas, sangat tafsirannya itu sangat banyak gitu ya. Ya ini contohnya melahirkan tagline-tagline seperti adaptif maupun harmoni seperti itu. Ini cukup sekian dari kami. Terima kasih. Aku bukan pakai salam tadi. Assalamualaikum dulu sih. Oke ya. Harus semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, siang, malam, sore dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menonton ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ingat kalimatnya ya, 1, 2, 3. Sampai jumpa di Himaki tahun depan. Bye-bye. Dadah.